Shalom saudara. Saudara, apakah saudara pernah melakukan kebaikan kepada seseorang? Suatu saat mungkin ada seseorang yang datang kepada saudara dan memohon pertolongan saudara. Dan dengan segala kemampuan saudara, saudara berusaha untuk membantunya. Karena saudara sangat mengasihinya dan saudara sangat peduli dengan orang tersebut. Tetapi suatu saat orang yang pernah saudara tolong atau orang yang pernah saudara bantu kemudian melupakan kebaikan saudara. Bahkan orang yang pernah saudara tolong kemudian menjelek-jelekkan saudara. Orang yang pernah saudara tolong membangun permusuhan dengan saudara. Saudara, mungkin saudara akan merasakan satu kemarahan yang besar, satu kemarahan yang sangat dalam terhadap orang tersebut. Nah, saudara-saudara, hari ini menghadapi hal-hal seperti ini, ada banyak pilihan yang dapat dilakukan. Orang bisa memilih media sosial sebagai tempat untuk mencurahkan amarahnya. Media sosial sebagai tempat untuk membalas dendam. Saudara, tujuannya satu adalah untuk mempermalukan orang yang tidak tahu membalas kebaikan. Nah, bisa juga orang datang kepada Tuhan di dalam doa dengan satu kemarahan yang besar di dalam doanya, agar Tuhan membalas kejahatan orang tersebut setimpal dengan perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan Mazmur nomor 35 ayat 1-28. Di dalam Mazmur nomor 35 dikisahkan bagaimana Daud juga pernah mengalami ketidakadilan. Kebaikan-kebaikan Daud dibalas dengan kejahatan. Kebaikan-kebaikan Daud dibalas dengan kebencian. Kebaikan-kebaikan Daud dibalas dengan satu rancangan yang ingin mengambil nyawanya. Bahkan seseorang mengharapkan kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menghadapi hal ini, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud mencari Tuhan di dalam doanya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana Daud berdoa kepada Tuhan? Saudara-saudara, doa Daud adalah satu doa yang bukan didasari oleh amarah balas dendam. Saudara, ini penting sekali. Doa Daud bukan didasari oleh amarah untuk membalas dendam kepada orang-orang yang memusuhinya. Daud berdoa agar Tuhan melindunginya. Daud berdoa agar Tuhan menegakkan keadilan. Daud berdoa agar Tuhan menegakkan kebenaran. Daud berdoa agar kejahatan tidak semakin merajalela dan seolah-olah kejahatan itu menang. Saudara-saudara, doa Daud sejalan dengan ajaran Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Yesus pernah berkata, "Berdoalah untuk musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud menghadapi ketidakadilan di dalam hidupnya, satu cara yang tepat yang dia lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita hari ini. Satu-satunya cara yang dapat kita lakukan ketika kita mungkin menghadapi ketidakadilan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi doa yang bagaimana yang kita naikkan? Saudara, apakah doa yang didasari oleh satu kemarahan agar Tuhan membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain tersebut terhadap kita setimpal dengan perbuatannya? Saudara, hari ini kita belajar dari Daud. Bagaimana ketika kita menghadapi ketidakadilan, doa yang tepat yang kita lakukan adalah doa yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan yang menyatakan keadilan, membiarkan Tuhan yang menyatakan kebenaran. Dan kita hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan mengalami ketenangan jiwa. Sebagaimana Daud ketika menghadapinya, dia tetap bersorak dan tetap mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Karena dia percaya bahwa keadilan, kebenaran pasti akan ditegakkan oleh Tuhan. Mari kita belajar bersandar dan berserah penuh kepada Tuhan ketika kita menghadapi ketidakadilan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.
memasuki